Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas kisah misteri, yaitu tentang kisah seorang santri yang diajak traveling ke alam jin oleh gurunya. Sebut saja Zainal, bukan nama sebenarnya. Beliau mengawali keilmuannya dengan berpuasa selama lebih dari 100 hari. Dengan puasa muti hanya makan nasi dan air sayur saja. Zainal menjelaskan bahwa puasa lebih dari 100 hari karena hitung-hitungan namanya huruf Z dengan rumus-rumus khusus yang hanya diketahui oleh ustadznya. Setelah puasa muti lebih dari 100 hari dilanjutkan puasa 41 hari, mengamalkan kulhu sungsang dan kulhu balik. Kulhu sungsang digunakan untuk menembus dimensi alam jin, dan kulhu balik digunakan untuk kembali ke alam manusia. Lalu Zainal diajak gurunya, sebut saja namanya Ustadz Budi, ke ruangan khusus yang gelap dan dilingkari dengan garam yang sudah dimantrai. Gurunya mengatakan bahwa garam itu agar melindungi tubuh mereka saat meraga sukma dari jasadnya dimasuki jin. Setelah Zainal memejamkan mata dan merapalkan mantra kulhu sungsang, maka gurunya meminta Zainal membuka mata. Zainal terkejut sebab dia sudah berada di suatu kerajaan jin. Ternyata kerajaan jin ini adalah kerajaan jin di suatu tempat yang lokasinya dijadikan tempat pesugihan ngipri babi ngepet dan pesugihan buta hijau. Ustadz Budi menginstruksikan pada Zainal agar jangan berada jauh dari tubuhnya. Lalu mereka berdua berjalan di luar kerajaan jin tersebut. Zainal melihat ada jembatan yang ternyata bersusun tubuh manusia yang hanya menggunakan celana dalam, dan mereka berdua berjalan di atas tubuh manusia yang bersusun menjadi jembatan. Zainal juga melihat di sekitar kerajaan itu ada sawah, dan ternyata yang membajak sawah itu adalah manusia. Zainal dan gurunya berjalan terus dan melihat dapur di suatu rumah. Ternyata tukang masaknya manusia semua. Gurunya memberi penjelasan bahwa manusia yang dihinakan dan dipekerjakan sebagai budak itu adalah manusia yang melakukan ritual pesugihan, seperti pesugihan monyet, pesugihan babi ngepet, pesugihan genderuwo. Semua pesugihan yang dilakukan manusia agar kaya raya memiliki batas waktu. Misalkan pada umur 25 tahun manusia melakukan pesugihan, maka kekayaan yang diberikan setan dibayar dengan jiwa raga mereka. Yang pada umur 40 tahun akan dibawa utuh tubuh mereka ke alam jin untuk dipekerjakan sebagai budak. Adapun zohir di alam manusia terlihat sudah meninggal, padahal tubuh atau jasad itu palsu dibuat oleh setan. Berhati-hatilah jika ada orang yang mengaku tahu kapan dia mati, karena itu ciri bahwa sesungguhnya dia sudah tahu kapan akan dibawa ke alam jin untuk tinggal di sana, jadi budak sampai dia meninggal atau dibunuh jin jika tidak diperlukan lagi tenaganya. Alam yang dimasuki oleh Ustadz Budi dan Zainal adalah dimensi alam jin kafir. Mereka berdua melihat bentuk jin kafir tidak ada yang sempurna. Semuanya jelek dan menyeramkan. Ada yang berwajah babi, ada yang berbulu tubuhnya, dan ada yang mukanya rusak. Semua jin kafir yang melihat Ustadz Budi dan Zainal tidak berani mendekat, hanya melihat dari kejauhan saja. Ustadz Budi dan Zainal tidak mau masuk ke kerajaan jin, hanya berjalan-jalan saja di luar. Sebab bahaya besar memasuki kerajaan jin kafir, apalagi mereka berdua muslim. Kondisi alam jin beda langitnya. Langit manusia berwarna biru dan ada matahari, sedangkan langit alam jin berwarna merah dan selalu mendung, tidak ada cahaya matahari. Setelah puas berjalan-jalan masuk dimensi alam jin, lalu Ustadz Budi dan Zainal menutup mata, dan Ustadz Budi merapal kulhu balik. Lalu setelah buka mata, mereka kembali berada di kamar.
Zainal dan gurunya Ustadz Budi kali ini mencoba memasuki perkampungan jin muslim. Kembali Ustadz Budi dan Zainal memasuki kamar dan merapal mantra kulhu sungsang untuk memasuki perkampungan jin muslim. Lalu bles, mereka merasakan tubuhnya tersedot masuk ke alam jin muslim. Dan saat membuka matanya, mereka berada di suatu tempat yang banyak rumah-rumah persis alam manusia. Zainal dan Ustadz Budi di alam jin muslim benar-benar bisa berinteraksi normal layaknya di alam manusia. Lalu kami berjalan mengikuti jalan setapak. Saya melihat rumah-rumah di alam jin muslim jarang-jarang. Kami lalu bertemu jin muslim, seorang bapak tua yang sepertinya memanggil kami. Kami melihat ternyata bapak jin muslim mirip sekali seperti manusia, kecuali matanya seperti mata kucing. Telinganya juga runcing seperti telinga kucing. Jin itu memanggil kami berdua. "Kalian manusia ya? Kenapa kalian bisa kemari? Apa kalian tersesat?" Zainal menjawab, "Tidak pak, kami sengaja datang ke alam jin untuk jalan-jalan saja." "Oh kalau begitu ayo nak, mampir ke rumah saya," kata bapak tersebut. Lalu Zainal dan gurunya masuk ke dalam rumah jin muslim tersebut dan disuguhi minuman oleh anaknya yang perempuan. Ternyata tidak berjilbab dan sangat cantik, kecuali memang matanya seperti kucing dan telinganya lancip. Zainal merasa aneh sebab minumannya sangat kental. Saking penasarannya, diangkatlah cangkirnya, lalu dibalikan airnya. Ternyata seperti agar-agar, tidak tumpah. Bapak tersebut tertawa dan menjelaskan, "Nak, itu air teh yang kami ambil dari alam manusia. Yang kami ambil adalah sari dari teh bangsa manusia. Ketahuilah bahwa kami bangsa jin muslim sering mendatangi rumah-rumah kaum muslimin dan mengambil sari makanannya yang memang sudah Allah takdirkan untuk jadi makanan kami. Kami jin muslim senang berada di plafon atap rumah, dan dengan ilmu yang kami miliki, kami menyedot sari makanannya. Walau makanannya sudah habis, sebetulnya pada dimensi jin masih tersisa sari makanannya yang bisa kami ambil. Saya berpesan pada manusia agar jangan membuang sisa tulang ke pembuangan sampah, sebab tulang yang kalian makan, bagi kami di alam jin masih ada daging segarnya yang masih bisa kami makan. Buanglah di tanah agar kami bisa mengambil sarinya. Jika dibuang di kotak sampah, maka akan najis dan akan diambil oleh jin kafir. Saya berpesan agar semua makanan agar ditutup dan bacakanlah bismillah. Sebab jika tidak ditutup dan dibacakan bismillah, maka sari makanannya akan diambil oleh jin kafir. Kami jin muslim hanya mengambil sari makanan yang dibacakan doa dan yang halal saja." Zainal lalu mengorek informasi lain. "Pak, apakah jin muslim suka membantu manusia?" "Ya, kami suka membantu manusia yang rumahnya sering kami tinggali di plafonnya. Kami sering membangunkan agar sholat malam. Dan saya beritahu satu rahasia, bahwa kami bangsa jin suka masuk ke dalam tubuh kucing. Jin perempuan suka masuk dalam tubuh kucing putih perempuan, jika laki-laki suka masuk dalam tubuh kucing jantan. Bahkan kami kadang menolong penghuni rumah dari gangguan jin kafir. Waspadalah bahwa cicak dan tikus itu sering dimasuki dan digunakan bangsa jin kafir mengerjakan sihir. Bunuhlah jika ada cicak dan tikus di rumah." "Apakah kalangan jin muslim juga suka berjihad?" "Ya, kami kadang berperang melawan jin kafir, bahkan sering membantu manusia berjihad di jalan Allah." Zainal bertanya, "Ada banyak wilayah jin kafir yang memperbudak manusia. Kenapa tidak diserang jin muslim?" Jin itu mengatakan, "Tidak semudah itu. Kami bangsa jin ada wilayah teritorial sendiri, dan jika memasuki wilayah kekuasaan jin kafir bisa dibunuh, dan kami lebih banyak dalam kondisi lemah." Berita kedatangan Zainal dan Ustadz Budi tersebar di perkampungan itu. Maka banyak jin datang berkenalan. Bahkan ada yang menawarkan anak gadisnya untuk dinikahi. Masyarakat jin meminta agar kami mengimami sholat, dan yang menjadi imam sholat adalah Ustadz Budi. Jin muslim di perkampungan itu merasa bangga bisa diimami oleh manusia, walau ada ulama di kalangan bangsa jin. Sebab Allah menciptakan manusia lebih sempurna dari bangsa jin. Di alam jin persis seperti di alam manusia, hewan-hewannya juga pepohonannya.
Dan alam jin yang dimasuki Zainal adalah perkampungan sederhana, bukan kotanya, dan tidak ada istana mewah. Perkampungan jin muslim yang Zainal masuki ada di Banten Selatan, di daerah Baya sekitar tahun 1992.